Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zakia dengan NPM 092000000095 dari kelas 4B Keperawatan Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dengan judul mengoptimalkan tumbuh kembang bayi dengan pemilihan MPASI yang tepat sesuai usia. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2010 menyebutkan bahwa usia 0-4 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas. Periode tersebut dapat diwujudkan apabila masa ini memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang yang optimal. Nah, definisi MPASI sendiri adalah makanan atau minuman selain ASI yang mengandung nutrien yang diberikan kepada bayi selama periode pemberian makanan peralihan atau complementary feeding, yaitu pada saat makanan atau minuman lain diberikan bersama pemberian ASI. MPASI merupakan makanan bayi kedua menyertai ASI dengan struktur dan kepadatan sesuai kemampuan cerna bayi, menurut Sitompul pada tahun 2014. Adapun tujuan pemberian MPASI tersebut yaitu untuk menambah energi serta zat gizi yang diperlukan bayi, karena ASI tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi secara terus-menerus, menurut Ponto pada tahun 2015. Selain itu, pemberian MPASI juga untuk melengkapi asupan ASI yang sudah berkurang, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai rasa dan bentuk, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan, serta mencoba adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi, menurut Mas Yanti pada tahun 2014. Pada Global Strategy for Infant and Young Child Feeding dinyatakan bahwa ada 4 syarat pemberian MPASI, yaitu yang pertama tepat waktu atau timely. MPASI dimulai diberikan pada saat kebutuhan energi dan nutrien melebihi dan dapat diberi ASI. Yang kedua yaitu adekuat. MPASI harus mengandung cukup energi, protein, dan mikronutrien. Yang ketiga, aman atau safe. Penyimpanan, penyiapan, dan sewaktu diberikan MPASI harus higienis dan aman. Yang terakhir yaitu tempat cara pemberian atau properly. MPASI diberikan sejalan dengan tanda dan lapar dan nafsu makan yang ditunjukkan bayi serta frekuensi dan cara pemberiannya sesuai dengan usia. Cara pemberian MPASI pada bayi yaitu harus diberikan dengan hati-hati, sedikit demi sedikit dari bentuk encer, kemudian yang lebih kental secara berangsur-angsur. Makanan diperkenalkan satu persatu sampai bayi benar-benar dapat menerimanya, menurut Cito Uyono pada tahun 2010. Dan terdapat beberapa pola pemberian MPASI yang dijelaskan menurut para ahli, yaitu yang pertama, pemberian makanan pendamping ASI hanya bisa diberikan pada saat anak berusia 6 bulan ke atas. Pada usia 6 bulan, diberikan jenis makanan yang lumat dan halus, contohnya seperti bubur tepung beras, yang dibuat encer dan disaring dengan frekuensi makan 2-3 kali sehari. Pada usia 7-9 bulan, diberikan makanan lembut seperti bubur dari beras utuh yang dilumatkan dengan cairan dengan frekuensi makan 2-3 kali sehari, ditambah cemilan atau makanan selingan sehat 1-2 kali. Pada usia 10-12 bulan diberikan makanan lembut yang lebih padat atau nasi, biasanya dilembutkan dengan frekuensi makan 3-4 kali sehari, dapat ditambah cemilan atau selingan sehat 1-2 kali. Sedangkan pada usia 12 bulan sampai 2 tahun diberikan makanan yang dimakan keluarga dengan bumbu yang tidak terlalu tajam. Bila perlu dihaluskan dengan frekuensi 3-4 kali ditambah makanan selingan 1-2 kali. Menurut Zahrial P. dan Mangil Y. pada tahun 2015, berdasarkan penjelasan menurut para ahli tentang pola pemberian MPASI tersebut harus disesuaikan dengan usia bayi mulai dari jenis makanan dan porsi makan. Selanjutnya, apa aja sih makanan yang boleh dikonsumsi oleh bayi?
Makanan yang boleh dikonsumsi oleh bayi, yaitu pemberian MPASI harus dilihat sesuai jenis makanan bayi yang sesuai dengan cakupan energi bayi, ketepatan waktu, serta usia bayi. Pemberian makanan pada usia 0-6 bulan yaitu hanya ASI tanpa makanan atau minuman tambahan lain. Pada bayi usia 6 bulan diberikan makanan lumat seperti bubur saring. Pada bayi 7-9 bulan diberikan makanan lembut seperti bubur dari beras utuh, bubur atau kentang kukus dilumutkan dengan cairan. Pada bayi usia 10-12 bulan diberikan makanan lembut yang lebih padat, seperti nasi tim biasa yang dilembutkan dan ditambah cemilan sehat seperti biskuit. Dan pada bayi 12-24 bulan diberikan makanan yang biasa dimakan oleh keluarga dengan bumbu yang tidak terlalu tajam dan dihaluskan seperlunya. Setelah tadi disebutkan makanan yang boleh dikonsumsi bayi saat MPASI, sekarang yaitu makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh bayi, yaitu makanan yang terlalu berlemak, manis, asin, memakai bahan penyedap rasa, pewarna, pengawet, makanan terlalu pedas, dan buah-buahan yang mengandung gas seperti durian dan lain-lain. Menurut PANI pada tahun 2012, jenis makanan bayi juga perlu diperhatikan karena makanan yang salah dikonsumsi oleh bayi akan menyebabkan gangguan pada organ-organ tertentu seperti usus, ginjal, dan lain sebagainya. Terakhir adalah dampak pemberian MPASI terlalu dini bagi bayi. Contohnya, apabila bayi diberikan MPASI terlalu cepat, misal seperti diberikan pisang atau nasi, bisa menyebabkan gangguan usus yang tersumbat atau melintir. Maka, makanan padat yang masuk tidak diolah, cuma memberi rasa kenyang tetapi tidak diserap karena enzim yang bertugas mencerna masih kurang, menurut Purnomo pada tahun 2011. Selain itu, dapat mengakibatkan munculnya berbagai penyakit seperti gangguan menyusui, beban ginjal yang terlalu berat, dan mungkin gangguan terhadap selera makan. Menurut Putjadi pada tahun 2000, apabila bayi diberikan makanan pendamping ASI yang tidak baik, akan mempengaruhi proses pertumbuhan pada bayi dan juga menyebabkan kerusakan pada organ-organ bayi. Serta di sini saya memakai metode demonstrasi dan media leaflet seperti ini. Ini bentuk depan leaflet dan ini bentuk belakangnya. Untuk metode demonstrasinya yaitu pembuatan puree pisang. Mengapa saya menggunakan demonstrasi puree pisang? Karena alat dan bahan yang mudah serta terjangkau pembuatannya. Selesai penjabaran materi dan demonstrasi pembuatan puree pisang. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.